Siapa yang masuk dalam api penyucian? Saya jelaskan secara singkat. Kadang-kadang orang Katolik sendiri tidak mengerti. Mereka mengatakan orang Katolik itu sebelum masuk surga masuk ke api penyucian dulu, baru masuk surga. Tidak. Ajaran Katolik begini, kalau orang meninggal ada 3 kemungkinan. Kalau waktu meninggal dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan tidak punya dosa-dosa berat, dalam keadaan mau berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan, ketika dia mati, dia layak masuk surga. Langsung, karena dia suci, tidak ada. 1 masuk surga. Kemungkinan kedua, ketika dia mati, dia menerima Tuhan. Tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang sudah diampuni, dosanya diampuni, tetapi jiwanya masih belum disempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan jiwanya yang sudah diampuni dosanya, Gereja Katolik yakin ada masa sebelum masuk surga, masa disucikan oleh Tuhan yang namanya purgatorium. Nanti dasarnya saya berikan, tapi saya terangkan dulu kemungkinannya. Yang ketiga, ketika dia mati, dia menolak Tuhan. Sampai akhir hidup menolak Tuhan. Tidak mau bertobat, maka masuk neraka. 1 dari 3 ini. Sekarang yang Bapak sulit terima adalah mengapa sebelum masuk surga ada kesempatan untuk dimurnikan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak. Kalau ada seorang anak melakukan kejahatan, ya, sifatnya tuh jelek, pemarah, iri hati, jelek sifatnya ya. Suatu hari karena marah dia membanting televisi gitu ya. Nah, dia bersalah atau enggak, Pak? Bersalah atau enggak? Bersalah. Terus dimarahi oleh orang tuanya, terus dia minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Bapak atau ibu yang baik mau enggak memaafkan? Mau. Kesalahannya, dosanya, kurang ajarnya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Sifat jeleknya sembuh enggak? Belum tentu. Jadi orang tua yang baik ketika anaknya nakal, mengampuni, memaafkan anaknya, tapi mengatakan, oke, Papa maafkan. Tapi kamu 1 minggu tidak boleh ini sebagai hukuman. Mengapa dihukum padahal dimaafkan? Sekali lagi tanya, mengapa dihukum padahal sudah dimaafkan? Hukumannya itu untuk memperbaiki sifatnya yang jelek. Bedakan antara kesalahannya sudah dimaafkan dengan sifatnya yang jelek yang harus diperbaiki. Nah, dalam Gereja Katolik, orang itu berdosa, itu kurang ajar sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dosanya, kesalahannya, kurang ajarnya diampuni. Tapi setelah diampuni, hatinya perlu diapakan? Diperbaiki. Nah, ketika masih hidup di dunia, dalam sakramen pengakuan, orang berdosa, saya marah terus pada istri saya, terus menghujat istri saya, mempersalahkan istri saya. Nah, waktu mengaku dosa, mengakui salahnya, lalu imam mengatakan, oke, Tuhan mengampuni dosamu, tapi minta penitensi yang berguna. Oke, Bapak, kalau mau marah minum air, dan jangan ditelan. Jadi sebelum marah, airnya kan tidak bisa marah. Ya. Itu penitensi, biar bisa menahan marah. Oh, Bapak harus banyak puasa, ini terlalu banyak minum minuman keras, makanya pemarah. Orang pemabuk itu pemarah. Maka Bapak harus, ini bukan tentang Bapak loh ya, ini hanya contoh ya. Bapak tidak boleh minum-minum lagi gitu. Itu namanya penitensi yang berguna untuk memperbaiki jiwanya yang rusak. Itu selama di dunia, Pak. Tapi sekarang
seorang yang hidupnya jelek, berdosa terus, ketika mau mati bilang, panggilkan pastor, saya mau bertobat, panggilkan pastor. Pastor datang, dia mengaku dosa, saya berdosa, saya sudah meninggalkan keluarga dan lain-lain, diampuni dosanya. Apakah jiwanya langsung suci lalu masuk surga? Waduh, kalau begitu kasihan suster-suster, pastor-pastor, hidup baik sama saja dengan orang yang ketika mati diampuni dosanya sama-sama masuk surga. Enggak. Ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni, tetapi ketika dia mati, gereja yakin jiwanya belum bersih, belum baik. Maka sebelum masuk surga, Tuhan membersihkan jiwanya. Itulah masa yang namanya api penyucian. Apa itu seperti neraka? Makanya disebut api? Tidak. Tidak sama dengan penderitaan orang yang ada di api neraka yang menyiksa. Api penyucian ini disebut api karena sifat api itu menyucikan. Dan orang yang di api penyucian menderitanya bukan karena disiksa. Orang yang di api penyucian menderitanya karena menyesal bahwa sudah berdosa, menyesal belum bisa ketemu Tuhan secara penuh karena masih disiapkan untuk bertemu Tuhan. Masa menunggunya inilah menderita sekali. Maka digambarkan seperti api.